Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today? Good morning, everybody. I hope everybody good. Okay, in this time, actually in second meeting, we would like to discuss about word categories. Yeah, have you ever heard about the word categories? Okay, now we will discuss about word categories in the second meeting. Okay, in the first, uh, now here we would like to discuss in level of linguistic, yeah. Level of linguistic here, yeah. Here there are some level in linguistic atau dalam bahasa itu ada beberapa tingkatan uh, kebahasaan, yakni yang pertama adalah ini adalah yang pertama, this is the first, phonology, ya. Kemudian yang kedua yakni about morphology, in the third yakni syntax, kemudian yang keempat semantik, baru phonology. Nah, ini adalah level of linguistic atau tingkatan-tingkatan dari kebahasaan. Oke. Namun yang kita akan bahas pada mata kuliah ini fokusnya adalah di sinteks. Namun tidak ada salahnya juga mengingatkan kembali tentang tingkatan-tingkatan kebahasaan. Yakni yang pertama, yakni the first is phonology, the second is morphology, the third is syntax, the fourth is semantic, the fourth is pragmatic. Okay. Continue. Yeah. Here, phonology. Yeah. Phonology look at and describe the sound system of language. Nah, di sini kalau phonology itu fokusnya, the focus di sini fokusnya adalah pada sound system dari kebahasaan. Jadi di mana bisa disebutkan bahwa the phonology is the study of sound, yang mempelajari tentang suara, baik itu sistem bunyinya dan human systemnya. Oke. Yang kedua yakni tentang morphology. Morphology look at the way words are formed. Artinya di sini kalau morphology fokus the study about word. Nah, yakni mempelajari tentang kata, di mana kata itu dibentuk. Nah, itu akan dipelajari in morphology. In the third level, yakni adalah the syntax. What is the syntax? Syntax describe the way words fit together to form sentence or utterance. Di mana di situ mendeskripsikan bagaimana kata itu digabungkan menjadi satu yang membentuk suatu kalimat atau utterance. Nah, di situ. Itu yang dipelajari di syntax. Maka syntax itu can give the definition. Syntax is the study about the sentence. And then the semantic. What is the semantic? In fourth level in linguistic, yakni semantic. Semantic deal with meaning, or semantic is the study about meaning. Jadi yang mempelajari tentang makna itu adalah semantik. And then the pragmatic deal with use. Dimana itu kalau pragmatik itu lebih pada penggunaannya. Penggunaan dari apa? Penggunaan dari bahasa. Jadi lebih pada, kalau pragmatik lebih pada penggunaannya. Oke, continue.
Today we focus on syntax. Yeah, syntax is the branch of linguistics deal with the sentence. In order to study the structure of the sentence, we have to know the grammatical rules governing the way words are combined to form well-formed sentence. Nah, di situ di mana kata-kata itu dibentuk menjadi suatu bentuk kalimat, bentuk kalimatnya menjadi bentuk kalimat yang baik. Nah, itu akan diatur di sinteks. Ya. Nah, this is the blocks. Ya. If we arrange the block here, B1, ya, itu diatur jadi satu, kemudian disusun dengan baik, maka bloknya itu akan menjadi suatu bentuk yang baik. Begitu juga diumpamakan dengan we arrange the word B1 di situ. Kalau disusun menjadi satu, kata itu disusun dengan baik, yakni dengan subject, verb, and object. Nah, di situ akan menjadi susunan kata yang baik. Oke. Itu diibaratkan tadi gambaran apa itu sentence. Nah, kemudian next discussion, discuss about what are word categories. Apa itu word categories? Word categories also known as part of the speech. Ya, itu kita tahu itu juga bagian dari part of speech. Ya, dimana di situ a way to classify word based on their function and grammatical role within a sentence. And then the understanding these categories is crucial for building grammatical correction and meaningful sentence. Nah, di mana itu untuk memahami kategori ini sangat-sangat krusial, di mana di situ ada susunan katanya di situ disusun secara baik dan benar, dan nantinya akan memberikan makna yang banyak atau makna yang mendalam terkait sentence itu sendiri. And then in the global, word categories provide a framework for organizing and understanding the vast landscape of language. Then continue. Different word do different job in a sentence. Apa itu? Different word do different job in the sentence. Berbeda kata bisa menjadi suatu perubahan, di situ juga bisa berbeda dalam suatu kalimat. Katanya berbeda, kalimatnya juga bisa berbeda. Nah, di sini there is in different word do different job in the sentence. There is noun, pronoun, adjective, and then verb, adverb, conjunction, preposition, and determiner. Nah, these are called the categories atau word classes. Nah, ini yang disebut, nah di bagian ini itu bisa disebut dengan word categories, sama halnya dengan part of speech. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya word categories divide to be two, ya. Ada dua. There are two categories. In the first is lexical categories. Ini dibagi jadi lexical categories and the function categories. Kalau kita masih ingat pembelajaran tentang morfologi, pasti kita tahu yang di sini. Maka di situ word categories divide to be two, lexical categories and the functional categories. Okay. Nah, we discuss about the lexical categories. Lexical categories divide to be five. Yeah, the first is noun, the second verb, the third adjective, the fourth the adverb, and the
fifth is pronoun. Ya, yaitu noun, verb, adjective, adverb, and noun. Okay, now we discuss about noun. Noun, apa itu noun? Noun is the name of person, place, animal, or thing. Ya, oke, untuk noun yang pertama. Noun pertama itu, yakni yang bisa disebut dengan kata benda itu, yakni yang berhubungan dengan nama. Nama di situ baik nama orang, nama tempat, nama binatang, dan benda. Contohnya, for example, yang pertama, the first noun, yakni common noun. Ya, yang mana di situ yang disebut dengan common noun is the general name. General name ya, atau nama-nama umum. Nama-nama umum contohnya, for example, girl, city, dog, day. Nah, di situ itu yang masuk kategori noun contohnya. Kemudian the second example is proper noun. Yang disebut proper noun seperti apa? Nah, itu particular name, yakni nama tertentu. For example, Emma, Belfast, Fido, Mandi, Rosi, Rian, Faiz. Itu contohnya. Nah, itu masuk dalam kategori particular name atau disebut juga dengan proper noun. Kemudian noun yang selanjutnya, contoh nounnya yakni just one, yakni yang singular. Yang singular contohnya girl, city, fox, man. Yang lebih dari itu, not just one, tapi more than one, yang masuk dalam plural, girls, cities, foxes, men. Nah, di situ. Ya. Oke. Lanjut untuk noun yang kedua. Oke. Noun itu tadi dibagi kemudian dibagi beberapa empat ya. Discussion. Nah, kemudian di sini noun itu juga bisa menjadi collective noun and abstract noun. Apa itu collective noun? Nah, kita bahas di sini ya. Collective noun. Di situ, yakni yang masuk dalam collective noun itu singular noun for a plural group. Yakni yang collective noun, saya ulangi lagi, collective noun, yakni the singular noun for a plural group. Itu yang disebut dengan collective noun. For example, group, team, flock, crowd, class, herd. Nah, itu masuk dalam collective noun. Jadi dikolektifkan menjadi satu. Singular for a group, plural group. Nah, dijadikan satu. Kemudian, yang kedua, yakni abstract noun. Noun bisa menjadi abstract noun. Di mana di situ things you can see, hear, touch, and smell. Yakni benda-benda yang nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa disentuh, kemudian nggak bisa dicium. For example, idea. Bisakah idea itu bisa dilihat? Tidak. Ya, bisa didengar, ide itu nggak bisa. Bisa disentuh? Nggak bisa. Kemudian bisa dicium? Nggak bisa. Nah, itu masuk dalam abstract noun. Kemudian di situ ada idea, justice, happiness, grief, kemudian wisdom. Di situ ya. Kemudian di situ oke, kemudian kita lanjut tentang verb. Nah, verb atau bisa disebut dengan kata kerja. The verb is the word that tell you that the verb is the word that tell you what's happening in a sentence. Nah, di mana itu menceritakan atau menjelaskan apa yang terjadi pada sebuah kalimat. Itu yang disebut dengan sentence. Di situ ada actionnya. Di mana di situ. Jadi verb itu dibagi jadi
past tense, kemudian present tense, and future. Contohnya di sini in past, eat, yaitu was eating, used to eat, had eaten, was eating, used to eat, kemudian had eaten. Kemudian for the present, eats, is eating. Nah, situ. Kemudian future bisa will eat, is going, and to eat. Nah, itu. Kemudian in verb juga itu bisa menjadi imperatif. Ya, menjadi kalimat imperatif, bisa jadi negatif, bisa jadi interrogatif, bisa menjadi aktif, bisa juga menjadi conditional. Di situ. Nah, contohnya imperatif, stop, mix the flour. Nah, kemudian untuk yang negatifnya bisa menggunakan is not, cannot, do not. Nah, kemudian kalau interrogatifnya, yakni kalimat tanya bisa what is she doing? May I have a drink? Nah, disitu untuk aktifnya yang pasif bisa the most eat the pea. The pea was eaten. Kemudian in conditional, maybe bisa make, have, and could be. Kemudian in adjective. Adjective di situ itu adjective tell you more about noun. Jadi menceritakan tentang suatu benda, tapi jelaskan lebih terkait dengan benda. Nah, contohnya di situ they can come before the noun or after it. Nah, contoh the hooks, kemudian fluffy monster. Di situ. Kemudian the monster was hooked and fluffy. Nah, di situ contohnya. Kemudian ada adverb juga, adverb atau keterangan. Adverb fill in the background detail about what happened, menjelaskan secara detail apa yang terjadi di situ. Ya, contohnya how, where and when, can'tly, keterangan sadly, happily, kemudian inside, outside, here, there, everywhere. Kemudian ada now that, afterward, yesterday, itu masuk dalam adverb atau keterangan. Ya. Kemudian preposition ya. Kalau preposition kita tahu itu kata depan ya. Preposition come at the beginning of a phrase. Ya, ini apa saja ada in, up, with, round, over, under, through, after, and on. Nah, itu salah satu contohnya. Contohnya kalau in the garden, up the stair. Kemudian ada with big teeth. Kemudian ada round the corner, over the rainbow, in under the artist. Kemudian through the ears. Kemudian after lunch, on his best behavior. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian kalau pronouns, nah di sini pronoun ada singular, ada plural. Kalau untuk first person atau kata ganti orang pertama bisa menggunakan I, me, my, mine, and myself. Kalau secondnya you bisa you, your, yours, and yourself. Nah, di situ. Kalau third person bisa he, she, it, kemudian him, her, it. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau untuk plural, we itu bisa menggunakan us, ours, and ourselves. Kalau you kurang lebih sama, hanya beda di terakhir. Biasanya kalau yang di singular yourself itu yourself. Nah, gitu. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga di situ ada third person, ada they, them, their, theirs, and themselves. Nah, itu. Oke, kemudian kita lanjut di functional category.
Ada functional kategori, ada determiner, auxiliaries, preposition, conjunction, and interjection. Ya. Nah, di sini determiner. Determiner, a word placed before a noun to provide information such as quantity, ownership, kemudian spesifik. Example-nya kalau artikelnya determiner itu ada artikel, ada demonstratif, ada possessive, and qualifier. Nah, contohnya kalau artikel ada and the. Kalau demonstratif itu ada apa aja? Ada this, that, this, those. Kalau possessive ada apa aja? My, your, his, their. Nah, itu masuk possessive. Kalau quantifier ada few, some, situ. Nah, di situ beberapa contohnya. Kemudian indeterminer. Nah, di situ noun can be preceded by a definite or indefinite artikel. Ya, ini ada an, contohnya an apple. Kemudian a book. Nah, kalau ada kata an, nah sama kegunaannya kalau an itu kalau kata berikutnya itu huruf depannya itu adalah vokal, berarti contohnya apple kan kata depannya a, yakni vokal, maka menggunakan artikel an. Nah, di sini kata book karena b-nya itu bukan vokal, maka menggunakan begitu. Kemudian ada the car, kemudian that the. Ada penggunaan that and this, that bag, this bag. Gitu. Kemudian in auxiliary itu ada apa aja? Verb can be preceded by a typical function word which are known as auxiliary verb. Nah, di situ ada be, will, can, have, and must. Di situ ya. Conjunction. Nah, conjunction kata penghubung ya. Conjunctionnya di situ ada and, or, so, but. Nah, di situ contohnya. Nah, contoh lain di sini untuk jaringan waktu bisa menggunakan when untuk jaringan waktu yang di sini ya. Nah, di sini jaringan waktu nih bisa menggunakan when, while, whenever, before, until, and after. Itu untuk kata penghubung ya. Kalau jaringannya conditional bisa menggunakan talk, if, unless, as long as. Nah, itu untuk causal link jaringannya bisa assign, because, in order that, so that. Nah, itu. Kemudian untuk jaringan tempat untuk menghubungkan di situ bisa menggunakan where, kemudian wherever. Conjunction. Oke. Selanjutnya yakni ada interjection. Interjection. Tak seru ya. Interjection is a word used merely to express some sudden feeling of the mind. Contohnya, hurrah, alas, hus. Nah, di situ adalah masuk dalam kategori interjection. Misal, hurrah, outside has won. Alas, our side has lost. Kemudian hus, I hear someone coming. Yang di sana. I hear someone coming. Itu. Nah, di situ merupakan suatu expression. Di situ ya, untuk mengekspresikan sesuatu yang dirasakan di situ. Kita menggunakan interjection. Oke. Saya rasa I think enough for our discussion between the categories, the word categories. The word categories itu can be classified to be two ya, to be two. They are lexical kategori, kemudian ada functional kategori. Nah, di situ word kategorinya itu dibagi jadi dua, ada lexical. Lexical secara kontennya itu secara konten, kemudian functional kategoris itu sebagai tambahan. Nah, bisa diartikan bisa suatu tambahan dalam sebuah kata. Kalau lexical itu pada inti pada setiap
kata. Contohnya ada kata benda, ada kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Itu masuk kategori leksikal. Sedangkan in fungsional itu adalah tambahannya. Ya, tambahannya atau secara gramatikalnya di situ ada tambahannya. Contohnya ada kata penghubung, ada yang disebut dengan conjunction, ada kata preposition atau kata depan. Nah, itu tambahan-tambahannya begitu. I think enough for our discussion, and then the next discussion we continue in e-learning, ya. Okay, please check in e-learning. Okay, thank you.